Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian semuanya? Baik ya, sehat-sehat semua. Hari ini kita akan belajar tentang organ pencernaan pada hewan dan manusia. Sudahkah kalian menyiapkan buku tematikanya tentang makanan sehat? Ya. Mari kita belajar. Kompetensi dasar dari pembelajaran hari ini yaitu menjelaskan organ pencernaan dan fungsinya pada hewan dan manusia, serta cara memelihara kesehatan organ pencernaan manusia. Pencernaan makanan maksudnya adalah, ini gambarnya orang makan ya, yaitu melumatkan makanan yang semula kasar menjadi halus sehingga lebih mudah diserap tubuh. Anak-anak, ini adalah gambar sapi. Sapi adalah hewan ruminansia, yaitu mamalia yang memamah makanannya sebanyak 2 kali. Mari kita perhatikan gambarnya. Sapi makan rumput, dimasukkan ke mulut, kita ikuti alur yang warna hijau ke kerongkongan yang di sini tertulis esofagus menuju ke rumen. Di rumen nanti akan menuju ke retikulum. Nah, di retikulum akan kembali ke mulut melalui kerongkongan. Nah, di mulut ini dikunyah kembali anak-anak. Setelah itu nanti akan kembali ke kerongkongan. Dari kerongkongan langsung menuju ke omasum, ke abomasum, dan ke intestine atau usus halus, usus besar, kemudian anus. Organ pencernaan pada hewan ruminansia. Kita ulang sebentar ya anak-anak. Tadi kalian sudah belajar melalui gambar bahwa hewan ruminansia makan melalui mulut, menuju ke kerongkongan, ke rumen, ke retikulum, dari retikulum kembali ke kerongkongan, dari kerongkongan kembali ke mulut. Nah, berikutnya nanti dari mulut ke kerongkongan, dari kerongkongan akan ke omasum, ke abomasum, ke usus halus, usus besar, dan terakhir di anus. Nah, warna hijau ini menunjukkan bahwa ada 4 lambung pada hewan ruminansia: rumen, retikulum, omasum, dan abomasum. Kita akan mengenal lambung ruminansia lebih dalam, yaitu pertama kita belajar rumen. Rumen terjadi pencernaan kimiawi oleh enzim dari bakteri dan protozoa. Retikulum terjadi fermentasi oleh bakteri dan membentuk bolus atau gumpalan. Pada omasum terjadi pencernaan kimiawi oleh enzim. Begitu juga pada abomasum, terjadi pencernaan kimiawi oleh enzim. Berikutnya, kita akan mempelajari organ pencernaan pada manusia. Kita perhatikan gambarnya anak-anak. Manusia makan melalui mulut, kemudian ke kerongkongan, ke lambung, usus halus, usus besar, dan berakhir di anus. Nah, anak-anak, di mulut itu terjadi proses ingesti, yaitu memasukkan makanan, dan juga terjadi proses mastikasi, yaitu mengunyah makanan. Di kerongkongan akan kita kenal dengan istilah deglutisi, yaitu menelan makanan. Nanti menelan menuju ke lambung. Nah, di lambung akan terjadi proses digesti, yaitu pencernaan, mencerna secara kimiawi.
usus halus kita menyebutnya terjadi absorpsi, yaitu penyerapan sari-sari makanan ke dalam tubuh. Nah, sisa-sisa makanan nanti dibusukkan di usus besar dan dikeluarkan melalui anus yang disebut dengan proses defekasi. Nah, mulut ada 3 organ yang membantu. Yang pertama gigi. Nah, gigi ada 3 jenis bentuknya, yaitu ada gigi seri untuk memotong, gigi taring untuk merobek, gigi geraham untuk menghaluskan. Selain gigi di mulut, ada proses pencernaan makanan, ada lidah. Apa fungsi dari lidah? Lidah itu untuk merasakan makanan, mengatur letak makanan, dan membantu menelan. Air liur juga membantu proses pencernaan makanan, yaitu membasahi makanan. Dalam air liur terdapat enzim petialin yang mengubah zat tepung menjadi zat gula. Kerongkongan terjadi pencernaan secara mekanis, yaitu berupa gerak peristaltik. Gerakan meremas makanan mendorong menuju lambung. Pada lambung ada getah lambung yang mengandung asam lambung yang berfungsi mengasamkan makanan dan membunuh kuman yang masuk bersama makanan. Dalam getah lambung mengandung enzim renin yang dapat mengubah protein menjadi kasein. Dan ada enzim pepsin yang mengubah protein menjadi pepton. Pada usus halus terdapat getah pankreas yang mengandung enzim lipase, yaitu enzim yang bisa mengubah lemak menjadi asam lemak. Mengandung enzim tripsin juga yang dapat mengubah protein menjadi asam amino. Dan terdapat enzim amilase yang mengubah amilum menjadi zat gula. Setelah terjadi pencernaan secara mekanis dan kimiawi, sekarang kita akan pelajari pencernaan mekanis dari usus besar, yaitu terjadi proses membusukkan makanan dengan bantuan bakteri Escherichia coli dan menyerap air. Setelah sampai di usus besar, nanti akan berakhir di anus, yaitu mengeluarkan feses atau kotoran. Gangguan pada organ pencernaan manusia, yaitu ada diare. Diare ini ya anaknya memegang perutnya, karena diare itu sering BAB encer yang diakibatkan oleh bakteri yang masuk bersama makanan atau makan terlalu pedas dan terlalu masam. Gastritis. Gastritis biasa disebut dengan sakit mah atau sakit lambung. Kita perhatikan ini adalah lambung yang sehat, sedangkan ini adalah lambung yang ada lukanya. Di sini tertulis porok ya. Gejala orang yang mengalami gastritis yaitu perut mual, mulas, dan nyeri. Diakibatkan karena kelebihan produksi asam lambung, makan terlalu pedas atau asam. Radang usus buntu kita kadang menyebutnya dengan appendicitis. Ini adalah usus buntu yang sehat, yang normal. Sedangkan yang ini adalah usus buntu yang mengalami peradangan, memerah dan
bengkak. Orang yang mengalami radang usus buntu akan sakit di perut bagian kanan bawah, yaitu nyeri, disebabkan karena bakteri atau kekurangan cairan dan serat. Tifus ini ya gejalanya yaitu demam tinggi, mual, diare, sembelit, dan lemah. Penyebabnya bakteri pada makanan dan minuman. Terakhir adalah sembelit. Sembelit atau disebut dengan konstipasi, yaitu ada pengerasan atau fesesnya terlalu kering sehingga mengalami sulit buang air besar. Ini disebabkan karena kekurangan serat.
Ya, kita pelajari hubungan makanan dan kesehatan. Makanan bergizi seimbang adalah semua makanan yang mengandung semua zat gizi yang diperlukan tubuh dalam jumlah yang memadai. Macam-macam zat gizi, ada karbohidrat, lemak, protein, mineral, dan vitamin. Karbohidrat, sumber makanannya, contohnya ada jagung, ada kentang, ada ubi, ada nasi atau dari beras. Nah, makanan itu diolah bisa menjadi bihun, roti, biskuit, makaroni, dan mie. Karbohidrat berfungsi sebagai sumber tenaga utama. Nah, makanan-makanan yang kita sebut tadi disebut dengan makanan pokok. Lemak. Lemak ada yang menyebut dua jenis, lemak baik dan lemak buruk. Jadi kalau makan yang mengandung lemak, tidak perlu takut. Kita makan yang mengandung lemak baik saja ya. Nah, lemak tetap harus dimakan karena sebagai cadangan tenaga. Juga lemak bisa menghasilkan panas. Nah, sumber makanan lemak tadi bisa kita bagi menjadi lemak hewani dan lemak nabati. Protein. Protein ini makanan yang mengandung proteinnya ada daging, putih telur, brokoli, ikan, kacang-kacangan, ikan teri, ayam, susu, tempe, dan tahu. Protein berfungsi sebagai zat pembangun. Protein juga terbagi menjadi dua, protein hewani dan nabati. Mineral. Ya, makanan yang mengandung mineral ada berbagai macam. Mineral juga berfungsi sebagai zat pembangun yang contoh dari mineral, jenis mineral ada kalsium, zat besi, dan fosfor. Terakhir di vitamin. Vitamin kita menyebutnya sebagai zat pengatur. Vitamin ada beberapa jenis, yaitu vitamin A, B, C, D, E, dan K. Nanti kalian pelajari kembali apa sumber makanan dari vitamin A, B, C, D, E, dan K tersebut. Alhamdulillah sudah selesai belajar kita hari ini anak-anak. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Tetap jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.